Terima kasih saya sampaikan kepada Al-Mukarram Ustadz Muhammad Ihsan Abdul Jalil. Beliau menyampaikan Al-Quran adalah solusi dan inspirasi kehidupan untuk semua hal. Maka dari itu kita seyogyanya ya menjadikan Al-Quran itu adalah solusi, ya bukan hanya sekedar bacaan. Gitu. Baik pemirsa Kafah Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita akan ramaikan jagat medsos, ya dengan digital movement. Nah, gimana caranya? Pemirsa dipersilahkan untuk mengambil foto diri yang ada di layar ya, yang layar sedang handphone maupun menyaksikan laptopnya acara Kafah masing-masing ya. channel ini, kemudian mengupload di medsos masing-masing, bisa Facebook, Instagram, Twitter, ASFM, wah macam-macam, semuanya bisa dimasukkan. Nah, silahkan para pemirsa, para yang masuk di meeting Zoom ini juga ya, silahkan ditampilkan full screen ya. Terus kan ada fotonya dengan itu di situ. Nah, di foto. Klik. Nah, terus nanti dikirim di Twitter. Nah, ini sudah bergabung 200 lebih ya yang di room Twitter kita, di room Zoom kita ini, Ustaz Sugiono. Jadi luar Ya, biasa. Dan alhamdulillah. viewernya saat ini sudah luar biasa. 1.500 viewernya. 1,5K. Luar biasa acara kita Alhamdulillah. pada malam hari ini ya. Nah, ini monggo saya kasih waktu ya 2 menit ya. Nah, silahkan di full Di screen, screenshot. di screenshot. Saya juga akan melakukan ini ya. Nah, ini untuk kolom komen, chat mungkin ditutup dulu ya. Nah, biar bisa full screen ya. Nah, Masya Allah, luar biasa. Ini berapa ini ya? Sudah 9 layar ya. Di layar saya ini 9 layar, 200 lebih. Nah, ini yang fotonya jenengan di layar berapa ini ya? Nah, ini dicari dulu. Nah, dicari dulu terus difoto. Nah, ini kalau saya di layar pertama ya. Coba saya print screen. Nah, saya juga akan nge-save ya. Nah, ini sambil saya juga mandu peserta tentunya. Wah, keren. Ini baru 1 layar ini saya capture ya. Nah, saya crop dulu, saya simpen. Masya Allah, luar biasa. Karomah spesial, Nuzulul Quran ya, masuk ya. Alhamdulillah. Karomah screenshot. Silahkan Share, dibagikan. pemirsa share ya, langsung share ini. Biar viewernya juga nambah. Jangan lupa juga like ya dan Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita gitu, memperkenalkan amin, orang amin, untuk amin. pada channel kebaikan gitu. Betul, luar biasa. Baik, sudah semua kayaknya ini Mas Ugi. Ini Iya, jagat medsos ini akan rame ini ya. alhamdulillah. Memang malam Ramadan ini harus kita semarakkan dengan kebaikan-kebaikan, tentunya kebaikan dakwah terutama. Baik. Baik, bisa dilanjut acara selanjutnya. Iya, Silakan. pemirsa Cafe Channel dirahmati Allah SWT masih dalam karomah spesial Nuzulul Quran. Jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan kita bersama yakni Cafe Channel. Kami juga tetap mengajak kepada pemirsa Cafe Channel untuk like, subscribe, komen, dan juga share agar dukungan lebih luas dari pemirsa ini menjadikan Cafe Channel ini menjadi bagian dari media dakwah. Media dakwah menyebar kebaikan untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini juga telah hadir banyak narasumber dan juga ada narasumber spesial sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Ainun tadi, narasumber yang akan juga mengisi live langsung dari Banten, Serang. Baik, pemirsa Cafe Channel dirahmati Allah SWT, kita akan lanjutkan tausiah berikutnya. Kalau tadi sudah dari pengasuh rubrik pagi kebanyakan tadi Ustadz Ainun, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak tausiah yang ketiga. Ini akan disampaikan oleh pengasuh rubrik keluarga Samara.
keluarga Samara ini ditayangkan pada Karomah sore. Beliau adalah Al-Mukarram Ustadz Abu Zaid. Pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan tema membangun keluarga yang Qur'ani. Kepada Al-Mukarram Ustadz Abu Zaid, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Pemirsa Kafah Channel yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Malam ini saya diamanahkan membahas masalah membangun keluarga Qur'ani. Tentu saja ini cita-cita setiap muslim ya, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang sesuai dengan Al-Quran. Meskipun itu tidak mudah. Artinya itu perjuangan sepanjang hayat sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita kita ya, kalau kita berhasil membangun keluarga sesuai dengan Al-Qur'an, keluarga Qur'ani, maka kita bisa menikmati ya apa yang telah Allah janjikan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh dari nenek moyangnya, bapak-bapaknya ya, pasangan-pasangannya, suami istri dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Jadi indah sekali ya apa yang Allah janjikan itu kepada keluarga-keluarga yang Qur'ani, yakni ketika pada hari itu, pada hari kiamat kelak, selesai semua urusan hisab macam-macam, kita bisa masuk ke dalam surga bersama keluarga kita, istri, anak-anak kita, bahkan bapak-bapak kita, nenek moyang kita, dan anak cucu kita. Nah, tentu itu sangat indah sekali. Nah, oleh karena itu, ketika kita berbicara keluarga Qur'ani, tentu banyak sekali sisi-sisi yang harus dibahas. Ya, tidak bisa dibahas mungkin sehari dua hari ya. Ya barangkali tadi karena ilmu itu harus diamalkan, mungkin kita membahasnya harus seumur hidup kita. Semua urusan kita. Semua urusan kita masuk di dalamnya ya. Baik itu urusan internal maupun urusan eksternal keluarga kita. Nah, merujuk kepada pembahasan saya di dalam Karomah sore, membahas tentang keluarga sakinah, maka di situ sudah saya sampaikan, sudah dibahas secara sangat singkat meskipun begitu ya. Ada 7 ya pilar-pilar bangunan keluarga sakinah yang tentu saja dasarnya adalah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, pemirsa Kafah Channel yang berbahagia, jadi setelah asas keluarga sesuai Quran itu adalah Al-Quran, yakni kalimat tauhid ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka yang kedua, tujuan berkeluarga itu adalah membangun ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentu keridhaan Allah tidak mungkin tercapai tanpa mengikuti standarnya, yaitu syariat Islam. Berarti kembali lagi kepada Quran,
yaitu syariat Allah yang ada dalam Al-Quran, yang dijelaskan di dalam As-Sunnah. Nah, secara praktis, panduan dari syariat Allah itu akan membentuk keluarga yang memiliki dua sisi fungsi atau tugas, yaitu tugas internal dan tugas eksternal. Nah, pemirsa Kafah Channel yang berbahagia, saya mungkin akan lebih menyoroti ke persoalan fungsi ini. Ya, fungsi internal dan eksternal. Maksudnya seperti apa? Ketika kita bicara fungsi internal rumah tangga, ya, maka singkat cerita bisa kita katakan adalah bagaimana suami, istri, dan anak-anak itu bisa saling menunaikan kewajiban masing-masing, sehingga suami, istri, dan anak-anak itu bisa mendapatkan haknya masing-masing. Sehingga suami, istri, dan anak itu bisa membangun keluarga yang baik, yang sakinah, bisa berbahagia di dunia dan akhirat. Nah, diantaranya misalnya bagaimana suami menurut Al-Quran harus bergaul dengan baik kepada istrinya. Allah berfirman, wa'asiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka dengan cara yang baik. Di sini misalnya ketika suami bagaimana dia memberikan hak-hak istrinya. Atau dalam surah Al-Baqarah 228 Allah berfirman, walahunna missul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya, sedangkan aku adalah orang yang paling berbuat baik kepada keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, dan lain-lain. Nah, pemirsa Kafah Channel yang berbahagia. Jadi secara internal ini sangat penting umat Islam ya kembali kepada pijakan dasar kita, yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, khususnya yang mengatur masalah kewajiban suami kepada istri, kewajiban istri kepada suami, kewajiban orang tua kepada anak, kewajiban anak kepada orang tua. Nah, kemudian mestinya ya penekanannya adalah relasi antara anggota keluarga itu adalah saling berlomba menunaikan kewajiban, bukan saling berlomba menuntut hak. Ini supaya aman. Kenapa? Karena kalau kita, suami misalnya, kepada istri itu nuntut haknya saja, yang di dalam benaknya pokoknya hakku mana. Begitu pula istri kepada suami mengatakan, hak saya mana? Sudah kamu nikahi saya 10 tahun, sudah sabar. Rumah belum ada, apalagi mobil, makan saja pas-pasan. Ya. Belum lagi ini daftarnya banyak sekali itu, mungkin diketik 3 hari 3 malam tidak habis itu. Ya. Nah, maka suami pun dengan mudah akan bisa membalikkan dengan pertanyaan, nah hak saya mana sebagai suami? Ya kan? Anda sebagai istri di rumah sudah dinafkahi, semaksimal mungkin sudah kerja, bahkan di tengah wabah COVID-19, ya, suami mengambil resiko tetap keluar rumah, tetap ini. Nah, mana syukurnya nggak ada. Nah, oleh karena itu kalau semangatnya adalah saling menuntut hak, ujung-ujungnya merasa tidak puas karena manusia pasti punya kekurangan, ujung-ujungnya ribut. Nah, ini yang banyak terjadi sekarang. Ya, sumber konflik keluarga itu salah satunya yang paling besar di situ. Di mana ketika masing-masing pihak berebut mana hak saya, sementara kewajibannya tidak terlalu diperhatikan. Sebaliknya, kalau yang dilakukan suami istri dan anak itu orang tua juga adalah saling berlomba menunaikan kewajiban,
maka insya Allah ujung-ujungnya itu introspeksi. Oh iya ya, masih banyak kekurangan saya ini sebagai suami ini. Didiknya kurang, ya, nafkahnya juga semampunya, ya. Kemudian apa namanya? Lain-lain masih banyak. Demikian pula istri kepada suami akan mengatakan, maaf suamiku selama jadi istrimu saya ini sering marah, ya, sering kurang ajar lah, sering berani melawan lah segala macam, sehingga menyakiti hati suami dan seterusnya. Nah ini akan memunculkan saling ridho dan memaafkan. Apa yang kurang dari diri masing-masing. Nah ini fungsi internal. Nah kalau fungsi internal ini saja tidak beres, kita sangat sulit berharap keluarga itu akan berperan di fungsi eksternal. Saya bawa sekarang ke penekanan fungsi eksternal. Ini maksud saya keluarga Qurani itu adalah keluarga pejuang. Ya, keluarga Qurani itu keluarga pejuang. Mana sosok keluarga Islami Qurani itu? Ya keluarga Nabi, keluarga sahabat Nabi. Itu paling paten. Ya, karena kalau kita bicara uswah, tentu uswah itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Itu uswah yang sudah jelas. Kita wajib mengikuti beliau SAW, dan gambaran keluarga beliau adalah keluarga yang sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu kita lihat keluarga Rasulullah SAW dan keluarga para sahabat radhiyallahu anhum itu adalah keluarga pejuang yang memperjuangkan Islam panjang hayatnya. Kita lihat para sahabat Nabi Muhammad SAW, juga para sahabiyah, istri-istri mereka, ya, begitu masuk Islam berjuang untuk Islam sampai mati, sampai nafas terakhir. Oleh karena itu tidak kita dapati misalnya, ya, sahabat Nabi itu melulu ribut sama istrinya urusan apa misalnya kredit rumah, urusan apa misalnya ya barang-barang, nggak ada cerita begitu. Nggak ada cerita. Kenapa? Ya memang di satu sisi mereka qanaah menerima kondisi kehidupannya, di sisi lain memang sibuk berjuang. Kan manusia itu punya energi kan, punya semangat, punya power. Nah, kalau apa namanya tidak dipakai berjuang, ya fungsi eksternal tidak jalan, ya akhirnya energi, powernya, semangatnya itu dipakai untuk menyerang suaminya sendiri atau istrinya sendiri atau anaknya sendiri atau bapak ibunya sendiri. Ya ini penting sekali untuk diperhatikan ya, bahwa apa namanya fungsi eksternal ini sekarang banyak dilalaikan. Seolah-olah keluarga sakinah itu, keluarga Quran itu yang penting runtang-runtung istri sama suami, selalu damai, tidak pernah bertengkar, anak sama orang tua saling menyayangi, nggak pernah ribut, ya, tapi tidak pernah memperjuangkan Islam, tidak pernah terlibat dalam menegakkan syariat Islam, tidak pernah berjuang menegakkan Al-Quran, ya, tidak pernah berjuang menegakkan khilafah. Nah ini berarti bukan keluarga Qurani yang dimaksud oleh Al-Quran itu sendiri. Nah, pemirsa Kafah Channel yang berbahagia, jadi dalam momentum apa namanya Nuzulul Quran tahun ini paling tidak ya, kalau tahun-tahun yang lalu belum, maka sekarang inilah kita harus lebih mencintai Al-Quran. Upaya menegakkan perjuangan apa syariat Islam atau menegakkan hukum-hukum Quran, tentu ini adalah keluarga Muslim yang egois ya, tidak peduli dengan urusan kaum muslimin. Nah ini penting sekali titik poinnya ya untuk kondisi sekarang. Artinya ketika situasi umat Islam semakin seperti yang kita saksikan sekarang, terpuruk dengan segala sisi, maka yang masih bisa kita harapkan sekarang ya institusi keluarga Islami, keluarga Quran. Yang mana ini adalah institusi yang masih tersisa dari umat Islam untuk mengembalikan, melahirkan generasi-generasi pejuang Islam yang lebih baik daripada generasi kita. Insya Allah ke depan kita harapkan anak-anak kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran, ya, lebih bisa kita harapkan untuk memikul tanggung jawab perjuangan lebih besar lagi.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya sedikit untuk malam ini. Mudah-mudahan kita ke depan lebih baik dan peradaban agung berdasarkan Al-Quran ini bisa segera hadir dalam kehidupan kita. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penjelasan dari Mukarram Ustadz Abu Zaid tadi, dan ada clue dari beliau, keluarga Qurani itu adalah keluarga pejuang, keluarga pengemban dakwah. Luar biasa. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, pemirsa Kafah Channel yang dirahmati oleh Allah SWT. Setelah Ustadz Abu Zaid, pengasuh rubrik Keluarga Samara, beliau pengasuh Karomah Sore yang membahas tentang membangun keluarga Qurani tadi. Berikutnya kita akan menyimak, ini ada Ustadz milenial, Ustadz Ainun. Ustadz milenial. Ya, beliau ini Ustadz Udri, Al-Mukarram Ustadz Udri. Beliau adalah pengasuh rubrik Smart Teens, Milenial Solih. Beliau biasanya mengisi di Karomah Sore, sama seperti Ustadz Abu Zaid tadi. Beliau pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tema Smart Teens with Quran Lifestyle. Alhamdulillah. Kepada Al-Mukarram Ustadz Udri, falyatafaddal mashkura.